Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulizar dengan NPM 2308 1070 1007. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum, yaitu tentang membuat sebuah page yang baru berdasarkan nama yang kita inisialkan sesuai dengan nama sendiri. Dan saya di sini menginisialkannya dengan nama saya sendiri, yaitu MLZR, itu sebagai Maulizar. Ini merupakan tugas 6 praktikum basis data lanjut dari kelas A. Ini kita membuat page baru dengan format nama MLZR Eval Manager. Kemudian ini merupakan uh, data yang kosong sebelum kita isikan headernya untuk kita isikan apa sih data pelanggan atau customer dan transaksi mereka dalam sebuah sistem. Nah, di dalam page ini berisi satu prosedur untuk memperbarui data pelanggan dan satu fungsi untuk menghitung total nilai transaksi dari pelanggan tertentu dengan menerapkan loop. Kemudian ini struktur tabelnya, kita harus membuat dua struktur tabel. Itu untuk menyimpan data pelanggan dan juga untuk transaksi. Nah, di sini prosedur update departemen name akan memperbarui nama departemen berdasarkan departemen ID yang terberikan. Sementara itu, fungsi count departemen in location akan menghitung jumlah departemen dalam satu lokasi berdasarkan lokasi ID yang diberikan. Nah, jika kita misalkan sudah menginisialkan nama headernya seperti page package-nya user eval manager alias prosedur record evaluation. Di sini ada record evaluation-nya. Kemudian ada fungsi calculate average score, yang dimana di sini nanti akan menghitung nilai dari departemen ID yang kita berikan. Nah, kemudian kita mengimplementasikan data yang sebelumnya ke dalam package body-nya. Dari kode-kode ini bisa saya jelaskan. Penjelasan yang pertama yaitu prosedur ini menerima 4 parameter, yaitu customer ID, nama pelanggan, email pelanggan, dan juga nomor telepon dari pelanggan. Kemudian fungsi ini menerima satu parameter, yaitu ID pelanggan. Kemudian fungsi ini menggunakan loop untuk menjumlahkan nilai dari semua transaksi yang dilakukan oleh pelanggan tersebut pada tabel transaksi. Ya, fungsi ini mengembalikan total nilai transaksi dalam bentuk number. Jika pelanggan tidak memiliki transaksi, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Kemudian, loop melakukan iterasi pada hasil query select department ID from department where location ID sama dengan location ID. Pada setiap iterasi, departemen record akan berisi satu baris dari departemen yang memiliki location ID sesuai dengan parameter location ID. Nah, kemudian, setiap kali loop berjalan, untuk setiap departemen ID yang ditemukan di lokasi tersebut, departemen count akan bertambah satu. Kemudian setelah loop selesai, setelah semua departemen yang sesuai dengan location ID telah diiterasi, fungsi mengembalikan nilai departemen count yang sekarang berisi jumlah total departemen dalam lokasi tersebut. Nah, ini merupakan contoh penggunaan package body-nya. Kemudian, karena ini contohnya, apa sih contoh di dalam penggunaan ini? Nah, dalam contoh ini, kita bisa menggunakan atau memperbaharui informasi pelanggan serta menghitung total nilai transaksi yang dilakukan oleh pelanggan tertentu. Database ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan prosedur atau fungsi lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, kesimpulan yang dapat disimpulkan dari tugas yang telah saya buatkan yaitu package yang telah saya buat, yaitu dibuat untuk mengelola data pelanggan dan transaksi mereka dalam sebuah sistem. Kemudian ini berisi satu prosedur untuk memperbarui data pelanggan dan satu fungsi untuk menghitung total nilai transaksi dari pelanggan tertentu. Keduanya menggunakan loop untuk pemrosesan data. Kemudian struktur data yang digunakan dalam 4 tabel ini melibatkan dua tabel utama, yaitu tabel customer yang menyimpan data pelanggan seperti ID, nama email, nomor telepon,
serta tabel transaksi yang menyimpan data transaksi termasuk ID pelanggan dan juga nilai transaksi. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.